Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih ibu-ibu karena sudah kembali hadir di sini ya. Kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah karena jenengan semuanya, kita semuanya diberikan kesehatan di bulan Ramadan ini dan bisa berkumpul di sini belajar bersama. Kita niatkan semata-mata lillahi ta'ala nggih. Insya Allah kalau biasanya itu kita diberikan ganjaran 1 karena menuntut ilmu di sini, insya Allah nanti ini dilipat gandakan ya selama bulan Ramadan, Masya Allah. Sholawat dan salam tak lupa kita panjatkan senantiasa kepada tauladan kita, uswatun hasanah kita, Baginda Muhammad SAW, karena beliaulah ya yang sejak menjadi Rasul hingga wafatnya itu tak pernah lepas beliau itu memikirkan kita umatnya. Semoga beliau, Nabi Muhammad, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga di akhir zaman dan kita termasuk di dalamnya diberikan keselamatan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Oke ibu-ibu, alhamdulillah ini kajian tentang Baitul Maqdis. Sesi yang keempat. Kenapa? Belum. Iya, menyusul nggih, Masya Allah, padat merayap. Saya review sedikit aja yang di pertemuan pertama kita sudah pernah membahas tentang sejarah kiblat umat muslim ya, sejak zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kemudian dilanjutkan dengan apa sih keutamaan Baitul Maqdis, kenapa sih kita harus membelanya, kenapa sih kita harus memperjuangkannya, apa istimewanya sudah kita bahas ya. Kemudian di pertemuan yang kedua kita juga sudah mengenal Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu untuk menunjukkan wilayah mana sih, apakah Masjidil Aqsa-nya, apakah Yerusalemnya ya kan, atau yang mana. Itu kemarin sudah kita bahas sampai ada peta-petanya ya. Kemudian kalau kita sudah mengenal Baitul Maqdis, maka ternyata penting banget kita itu men-setting mindset kita dulu yang benar tentang Baitul Maqdis. Sebelum kita sekarang lagi dijajah ya Baitul Maqdis nggih, Palestina nggih. Nah, sebelum membebaskan tanahnya, ternyata yang jauh lebih penting itu adalah membebaskan pikiran kita. Ternyata yang bebas itu merdeka pikirannya cuma teman-teman yang di Gaza doang. Kita semuanya ini masih rata-rata masih di penjara pemikirannya. Gitu nggih. Itu kemarin kita sudah bahas, dan yang terakhir pertemuan ketiga kita sudah tahu asal muasal Bani Israel, yaitu dari keturunan Nabi sinten? Nabi Yakub. Jadi dari Bani Yakub itu namanya anak keturunannya Bani Israel sampai ke zamannya Musa, Yusuf ya, dan sampai ke zamannya Nabi Muhammad nanti ini ya kita bahas. Dan kemarin terakhir itu sampai pada ini ya, tahun 132 Masehi. Waktu ini berarti Nabi Isa sudah lahir ya, sudah diangkat tapi ya. Ya, Masehi kan? Masehi itu kan berdasarkan kelahiran Nabi Isa ya. Nah, berarti ini sudah diangkat ya. Nah, waktu itu kemarin yang terakhir itu setelah perang sama Romawi itu, orang-orang Bani Israel yang ada di Palestina itu diusir semua Bu dari sana. Ini tuh sangat ini banget, apa namanya, sangat apa jenenge ngono Bu, mancep di otaknya orang-orang Yahudi. Ini diingat-ingat, disampaikan turun-temurun bahwa dulu kita itu diusir dari sana, nggak boleh sama sekali ada orang Yahudi di daerah situ. Oleh kerajaan Romawi itu nggak boleh, sama sekali nggak boleh ada Yahudi, satu langsung harus keluar. Mereka hanya boleh masuk ke dalam Palestina hanya pada saat perayaan setahun sekali di tembok ratapan. Jadi ketika mereka sudah pergi dari sini, itu namanya diaspora. Itu sebenarnya secara
de facto, de jure itu mereka itu sudah putus hubungan sebenarnya. Nggak ada hubungannya lagi dia itu sama Palestina. Wong sejak zamannya Nabi disuruh masuk nggak mau, ya kan, Nabinya suruh berjuang, suruh perang sendiri, dia nggak mau ikut perang, ya kan. Ketika sudah menang, ketika tinggal masuk, dia akan masuk, udah di dalam bikin masalah bolak-balik, ya dari situ. Wes, harusnya ini sudah putus ibu. Harusnya. Kalaupun mereka dendam misalnya ya, itu harusnya bukan kepada orang muslim. Karena nanti ada ceritanya Umar itu malah mempersilahkan mereka untuk masuk malahan. Oke, ini kita teruskan ya, ini yang kemarin terakhir. Jadi ketika Romawi itu kembali menguasai Palestina, maka Kaisar Hadrianus namanya, itu nggak cuman nyerang wilayahnya, tetapi juga mengganti nama-nama ibu-ibu. Yang dulunya itu namanya Yerusalem diganti Aelia Capitolina. Kalau orang-orang Kristen yang di luar Baitul Maqdis, misalnya yang di Quraisy, yang di Arab misalnya, itu mereka nyebutnya Ilia bahasa Arabnya itu. Makanya nanti kalau jenengan lihat baca-baca mungkin ada sahabat siapa ngomong tentang Baitul Maqdis itu dia pakai kata-kata Ilia, itu sama dengan Baitul Maqdis, Aelia Capitolina. Kemudian Yudea itu dari kata Yahudi ya, Yudea itu diganti dengan Syria Palestina, gitu. Kemudian nggak hanya itu, ternyata Kaisar Hadrianus ini juga banyak sekali membangun kuil, karena kan orang-orang Romawi itu kan agamanya agama pagan. Dia akan menyembahnya ke dewa-dewa, dewa Jupiter kayak gitu ya. Setelah bangun banyak kuil ibu-ibu, orang-orang Nasrani kan sudah ada ya waktu itu ya. Itu semuanya dipaksa untuk beralih ke penyembahan terhadap dewa. Dipaksa, jadi nggak boleh ibadah berdasarkan agama Kristen, Nasrani nggak boleh. Waktu Romawi itu menguasai. Itulah bedanya kalau penjajahan itu akan memaksakan. Beda nanti kalau Islam itu pembebasan. Maka agama itu tidak boleh dipaksakan gitu. Oke. Pada tahun 313 tadi kan masih 100-an ya. Kemudian berjalannya waktu, penjajahan masih berlangsung, Romawi di situ. Nah, kaisar terbaru itu mengeluarkan namanya Deklarasi Milano. Ya, maklumat Milan ya, maklumat Milano. Apa deklarasinya? Jadi ternyata di Romawi yang dulunya itu banyak menyembah dewa, agamanya agama pagan, itu pelan-pelan beralih, ibu-ibu. Trennya itu agamanya ganti kepada agama Kristen atau Nasrani. Sampai-sampai ibu surinya, namanya itu Helen ya. Ibu surinya itu sampai akhirnya masuk ke agama Kristen waktu itu. Sampai akhirnya menjadi agama resmi di Romawi. Agama resmi negaranya adalah agama Kristen. Akhirnya si ibu Helena tadi itu meminta untuk dibangunkan 2 gereja di situ. Ini yang sudah saya spill waktu pertama kali ya. Jadi di dalamnya sini itu ada salib yang mereka percayai itu adalah dulunya itu dipakai untuk nyalib Nabi Isa atau Yesus yang menurut versi mereka. Gitu. Di Bukit Golgota. Nah, setelah disalib, kemudian waktu zamannya ini dibangunkan gerejanya. Makanya namanya gerejanya gereja makam kudus. Makamnya orang suci. Maksudnya mereka itu Yesus versi mereka. Kalau versi kita kan tidak ya. Nabi Isa diangkat ya, digantikan oleh orang Yahudi. Dan juga minta dibangunkan ini ya. Jadi banyak sekali akhirnya gereja-gereja itu dibangun di situ. Makanya kalau kita dengar kalau Yerusalem itu adalah apa? Banyak sekali gerejanya dulu itu. Gitu. 300-an ya, tahun 300-an. Kemudian kita lanjut ke tahun 600-an gitu. Yang tadi itu masih berlanjut ya penjajahannya ya, tetapi agak mulai ini. Apa yang tadinya itu agama Kristen nggak boleh ibadah, ya waktu zamannya Ibu Suri Helen tadi ini boleh ibadah. Sudah agak bebas sedikit ibadahnya. Nah, pada tahun ini 614 itu ada perang yang sangat luar biasa. Jadi waktu itu tuh dunia itu ibu-ibu negara adidaya ada 2. Kalau sekarang ada Amerika ya, dulu itu ada 2. Ada yang Persia itu daerah sekitar Irak dan sekitarnya ya, Persia. Kemudian di Roma itu Italia, Prancis dan teman-temannya ya, itu Roma. Nah, mereka itu ada perang besar pada tahun ini.
614. Pertanyaan saya, waktu ini terjadi perangnya, Nabi Muhammad sudah lahir belum? Ini kan 614 ya. Ini kan perangnya tahun 614 Masehi. Nabi Muhammad sudah ada belum? Nabi Muhammad lahir tahun berapa? Tahun gajah, enak aja nih. Tahun berapa Nabi lahir, Nabi Muhammad? 600? Tahun gajah. 576 ya. 628 itu meninggalnya Bu Isti. Nanti itu ya di eleng ya, ini itunya itu ya, tanggal lahirnya apa Nabi ya, tanggal tahun lahirnya suami kan apal ya, anak-anak ya, tahun gajah 576 ibu-ibu ya. Nggih, diinget-inget ya, itu kelahirannya orang yang apa ya, tercinta ya, yang harus kita cintai melebihi suami kita, bahkan ya melebihi orang tua kita. Jadi Rasul lahir tahun 576 lah, perang ini Rasul itu sudah ada ibu-ibu. Jadi nabinya belum. Ini 2 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Rasul ya. Diangkat jadi Rasulnya itu 616. Bagus kok angkanya ya. Diangkat jadi Rasulnya 616 Masehi. Jadi waktu perang ini terjadi, itu Rasul itu Nabi Muhammad itu belum diangkat menjadi nabi. Nah, waktu perang ini Yahudi kan sudah ada baik lagi ya. Tadi kan dipersilahkan lagi ya, agak longgar kan ya. Yahudi itu memang orangnya itu ini Bu, oportunis. Apa ya oportunis itu? Ono untungnya aku gabung. Kalau ada untungnya buat aku mau. Kalau nggak ada untungnya nggak mau. Nah, ketika dia lihat Persia, kan dia lagi dijajah Romawi itu. Ngelihat Persia kok ya aneh, kok kuat, akhirnya dia embelot. Nggak mau Persia, dan memang ternyata Persia itu menang. Ini kisahnya ibu-ibu diabadikan oleh Allah di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di waladihim sayaghlibun. Bangsa Romawi telah dikalahkan. Ya, bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Jadi awalnya itu dia menang memang, tapi kemudian nggak lama kemudian 2 tahunan ya kalau nggak salah, itu akhirnya kalah lagi. Itu kisahnya ada di dalam Al-Quran. Ini pada tahun 627. Romawi itu dipimpin sama Raja Heraklius. Setelah kalah, selang beberapa tahun kemudian menang lagi. Nanti tahun 636 akan dikalahkan oleh Umar nanti, tapi ya nanti tak jelasin ya. Nah, ibu-ibu, ternyata yang namanya perjuangan membebaskan Palestina atau Baitul Maqdis itu ternyata nggak cuma sekarang harusnya kita perjuangkan. Sejak zamannya Nabi Muhammad itu, sejak diangkat jadi Rasul 616, itu ternyata sudah disuruh Allah untuk memperhatikan Baitul Maqdis. Sekarang itu kan banyak ya, itu kan Palestina sih, bukan Indonesia. Ngapain kamu ngurusin, kan banyak banget ya yang seperti itu. Saya kira Bekasi banjir koyok ngono. Ngapain kamu itu kemudian mendonasikan untuk Palestina? Aku adomen tetangga kamu, saudara kamu di Jakarta loh, banyak yang butuh. Itu kan sebenarnya hal-hal yang nggak perlu diperdebatkan ya. Ya terserah aku tuh ada dana, aku mau nyumbang ke Palestina, ya monggo. Aku mau nyumbang ke Bekasi, ya monggo. Itu sebenarnya nggak perlu dikontrakan, nggak perlu ditempukkan gitu loh. Iya kan, itu kan ibadah sedekah, ya terserah dia mau sedekah kemana, gitu. Nggak perlu dipermasalahkan. Karena buktinya Rasulullah itu sejak jadi Rasul, itu langsung Bu disuruh fokus ke Baitul Maqdis ternyata Rasulullah itu.
Ini sunnahnya Rasul yang sering banget dilupakan. Kita cuma belajar, oh makan pakai tangan kanan, oh menyantuni anak yatim gitu ya, oh menyuapi orang yang di pasar misalnya kayak gitu. Rasul itu terkenal hanya dengan itu-itunya saja di masyarakat itu. Mereka lupa ada sunnah Rasul yang diperjuangkan mulai sejak dia jadi Rasul sampai beliau meninggal, itu tidak pernah tidak memikirkan Baitul Maqdis. Lek ngakunya kita umat auladanya kita, wong beliau itu sedetik pun tuh nggak pernah lepas dari Baitul Maqdis. Kok kita nggak mau membantu teman saudara kita di sana? Perlu dipertanyakan. Nah ternyata ibu-ibu ada 3 fase yang dilakukan oleh Rasulullah itu untuk membebaskan Palestina. Ini sunnah ya, sunnah Rasul. Yang pertama itu beliau berjuang di ilmu pengetahuan fasenya ya dengan cara dakwah, di politik juga dengan cara dakwah, dan kemudian ada fase militer yaitu dengan jihad. Nanti tak jelaskan satu-satu ibu-ibu ya. Yang pertama ilmu pengetahuan. Ini adalah fase terpanjang yang Rasul pernah lalui ibu-ibu untuk membebaskan Palestina. 14 tahun. 14 tahun beliau berjuang untuk memberikan edukasi pendidikan kepada sahabat-sahabat keluarga umat muslim itu untuk fokus ke Baitul Maqdis itu 14 tahun. Dimulai dari sejak turunnya surat At-Tin sampai 6 tahun setelah hijrah ke Madinah. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Yang pertama itu diajarkan misalnya istilahnya. Jadi Rasulullah itu mengenalkan istilah Baitul Maqdis, wilayahnya Baitul Maqdis yang mana sih, batas-batasnya itu yang mana, kayak gitu. Kemudian kemuliaannya apa saja Baitul Maqdis itu. Apalagi beliau sudah bersinggungan ke sana waktu Isra Mi'raj. Beliau itu sampai bisa detail banget menceritakan ke sahabat-sahabatnya. Kemudian dan yang terakhir ini, Baitul Maqdis itu diceritakan oleh Rasulullah itu akan menjadi latar tempat pada episode kehidupan manusia. Maksudnya apa? Kelak kan nanti ada kiamat ya. Habis kiamat kan kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu di mana? Dari banyak riwayat, mayoritas ulama menyetujui bahwa padang mahsyar itu ada di Syam. Ada di bumi Palestina, ada di Baitul Maqdis. Jadi mulai zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad yang kiamat nanti itu, orang-orang itu akan dibangkitkan ngumpul di situ, Bu. Wis koyo peyek awak dhewe ya, dikai panas matahari ya. Ngantri di situ kumpul. Bahkan Baitul Maqdis. Entar kita ke sana semua. Semua pasti ke sana nanti. Ketika dibangkitkan kita kumpulnya di situ. Arafah itu sebagai miniaturnya, contohnya. Ya, kalau haji nanti kan ke Arafah ya. Itu contohnya kepanasannya koyok gini loh. Ngantrinya kayak gini loh. Nanti aslinya kita itu akan ngantrinya di Baitul Maqdis. Gitu. Dan Allah itu sejak Rasulullah itu menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, itu apa Allah pernah menurunkan surat At-Tin. Wattini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah zaitun, demi buah At-Tin dan buah zaitun. Maksudnya apa ini? Dulu zamannya Rasul itu yang namanya negara penghasil 2 buah ini ya Baitul Maqdis ya ke Syam. Kalau Rasulullah dan sahabat-sahabatnya orang kabilah Arab itu berdagang ke Syam, itu biasanya mereka belonjo ini, pulaan ini. Ya ngomong zaitun wis pasti bayangannya itu Syam. Wis bayangannya itu Baitul Maqdis. Kemudian Waturi sini di mana? Gunung Tursina ini, Tursina. Ada di Mesir. Kemudian wahadzal baladil amin, dan ini negeri, dan negeri ini yang aman. Apa itu? Negeri yang Rasul tinggali, yaitu Mekah. Jadi sejak dulu itu Allah itu sudah berusaha untuk ngikat kita, ya, antara orang Mekah, ya kan, kemudian dengan Mesir, kemudian dengan Baitul Maqdis, itu jadikan satu, itu satu kesatuan, nggak bisa dipisah itu. Karena sejatinya apa ya, kenyataannya sekarang orang-orang muslim itu merasa dia itu bukan merasa satu bagian sama orang Palestina. Iya kan?
Jangan kan gitu, kita sama Malaysia aja sering oyo-oyoan ya, sering tengkar ya kan. Kurang sekali di sini. Makanya kenapa Rasulullah itu untuk mengikatkan umat muslim dengan Baitul Maqdis itu butuh waktu 14 tahun ibu-ibu. Wangel soalnya nopo ati pikiran ibu. Kalau perang, jika emosi ngono bisa perang. Ayo kita semangat, ayo budal gitu. Emosi gampang. Tetapi sampai kemudian kita istiqomah dan lain sebagainya dikasih isu ini, dikasih isu itu, kita tetap istiqomah memperjuangkan Baitul Maqdis itu susah. Makanya butuh waktu 14 tahun. Itu Nabi lah kalau kita. Makanya alhamdulillah jenengan semuanya hadir di sini dalam rangka ini ibu-ibu. Kita sekarang dalam fase-fase perjuangan dari sisi ilmu pengetahuan. Itu. Posisi kita kan jauh ya. Kita kan jauh dari Palestina ya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya ini salah satunya. Ngikuti caranya Rasul. Kita militer sopo awak dewe ya kan, malah ngerepoti kalau kita ke sana ya mak-mak bondone katok rono ya kan. Sik kan bayu titik ngono wis sing asam urate naik lah iki lah ngono kan ya. Makanya kita di sini ke fase ilmu dulu ya. Fase politik. Jadi setelah dirasa Rasul itu sudah hijrah ke Madinah ya, dirasa negara Islam yang Nabi Muhammad bikin itu agak kuat, sudah punya militer ya kan, sudah punya bendahara, punya macam-macamnya di Madinah. Akhirnya beliau itu memberanikan diri untuk menyurati secara politik ya, diplomasi ya ini namanya ya, kerjasama dengan luar negeri kayak gitu ya. Itu beliau itu menyurati berbagai macam pemimpin, mulai ada yang kaisar, ada yang raja, ada yang gubernur dan lain sebagainya, itu ngirimi yang banyak ke mereka itu ya. Antara lain itu yang kedua negara adidaya, yaitu ke Romawi dan Persia. Selain ke mereka kemana lagi? Rasul juga mengirimkan surat ke Raja Mesir, Raja Najasyi, Habasyah ini yang kemudian menolong ya sahabat-sahabat Rasul. Ada yang diusir sama Quraisy kemudian ditolong oleh Raja Habasyah. Kemudian juga ngirim surat ke raja-raja kecil di semenanjung Arab, ke Ethiopia juga gitu. Ya, dan lain-lainnya. Nah, suratnya Rasul itu ibu-ibu ada yang diterima dengan baik-baik saja, langsung diterima. Oh iya dia adalah nabi, ada kok di kitabku. Ada yang langsung masuk Islam. Negaranya itu pemimpinnya itu ada yang langsung ya udah aku mau taat sama Nabi Muhammad, itu ada kayak orang-orang Ethiopia. Ya, itu banyak yang langsung gitu. Tetapi ada yang marah besar. Seperti orang ini, Raja Kisra. Begitu dia itu nerima suratnya Rasul, langsung disobek-sobek ibu-ibu. Marah besar dia, sopo iki Muhammad iki wani-wani ini gitu. Negara apa sih iki Islam itu gitu. Dirobek-robek. Ketika utusan dari yang ngirim suratnya yang ke Kisra tadi pulang ibu-ibu, Rasul bilang gini, oke, tidak apa-apa dia ngerobek-robek suratku. Nanti Allah yang akan merobek-robek negaranya. Bener kan, Persia akhirnya nanti itu akan terpecah belah ya. Nah, ada yang agak cerdas ini namanya Heraklius yang lagi menguasai Palestina saat itu. Dia itu kan agamis ya, Nasraninya dia agak kuat ya. Ketika dia menerima itu dia tuh penasaran loh. Ini nabi, ada nabi baru ini diceritakan di Injilku. Akhirnya dia cari, coba datangkan ke aku orang Arab yang bisa bahasa Arab, jelaskan aku tentang surat ini. Beliau itu sebenarnya pengen, ya wis ayo dia takut aja ke negaranya Muhammad ini. Heraklius itu mau gitu bu. Tapi karena ini itu keputusan negara, bukan keputusan individu dia, maka ketika mau mengeluarkan kebijakan, maka dia kan harus meeting dulu tuh, ya sama dewan-dewan gitu ya banyak ya. Dan mayoritas nggak mau bu. Enggak, kita lebih kuat kok. Ngapain kita harus takluk sama negara Islamnya Muhammad gitu. Akhirnya menolak. Heraklius ini menolak untuk takluk kepada negara Islam, nggak mau masuk Islam. Suratnya kayak apa sih suratnya? Suratnya kayak gini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Kan ini ya suratnya ini nggak bisa baca ya kita Ibu ya. Ini Arab kuno ya. Ini yang kemudian ditegokan. Kecili angel wis iki ya bahasa Indonesia. Ada macam-macam kan suratnya banyak nggih. Banyak kan raja-raja. Di bawahnya itu sebenarnya ada stempel dari cincinnya Rasul. Jadi bukan dituliskan ya. Nabi kan umi nih.
Nggih. Dituliskan. Lek presiden kan gak tahu Bu nggih surat dhewe. Pidato dikene. Ya. Ya Rasulullah ngomong gitu ya, kemudian dituliskan sama sahabat ya, alam siapa yang menulis ya, sekretaris ya. Jadi ini bunyi apa ya terjemahannya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang ya. Dari Muhammad, hamba Allah dan utusannya. Contohnya ini yang ke Romawi nih, kepada Heraklius, Raja Romawi. Keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Selanjutnya, saya mengajak Anda dengan seruan Islam. Masuklah Islam, niscaya Anda akan selamat. Allah akan memberikan pahala kepadamu 2 kali. Jika Anda berpaling, gak nerima Islam, maka Anda menanggung semua dosa kaum Arisin, ya kaum yang ada di negaranya itu. Kemudian dilanjutkan dengan menuliskan Quran surat Al-Imran ayat 64. Ini kan suratnya bukan kepada muslim nggih. Makanya baginda Rasulullah nggak pakai assalamualaikum. Langsung menyebut bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad hamba Allah. Biasanya kalau kita nulis itu kan gini ya. Kepada yang terhormat Bapak Bupati gitu kan di tempat yang dirahmati Allah dan lain sebagainya. Kemudian kita itu kalau mau ngajak orang kan biasanya muji-muji dulu. Lihat ini kalimatnya Nabi Muhammad ini. Ini kayak memuji atau mengancam? Suratnya itu. Ngajaknya itu dengan cara halus ya. Ini ngancam yang halus ini loh. Aku ngajak awak memeluk Islam. Lek kamu masuk Islam, kamu selamat. Dan Tuhanku Allah itu ngasih kamu pahala 2 kali. Lek enggak, kita nono. Dosane wong sak negaramu iku mbok tanggung. Ini ancaman ibu-ibu. To the point, nggak pakai hari ini cuaca sangat cerah sekali gitu ya. Satu langsung ngamuk. Kan dia merasa didaya. Aku nggak didaya, nggak dipuji sama sekali aku. Langsung ngomong, aku Muhammad, hambanya Allah. Langsung gitu. Kepadanya kepada gitu toh. Nggak pakai kepada yang terhormat, kepada baginda yang mulia raja gitu. Langsung kepada raja ini, namanya ini gitu. Ini menunjukkan apa sih ibu-ibu? Ini menunjukkan marwahnya Rasulullah ya sebagai seorang pemimpin negara. Dia menunjukkan kebesarannya. Oh, sih wong Indonesia ngomong bukan sombong ya. Hah? Kehormatan. Ya marwah itu ya. Wibawahnya sangat berwibawa kalimatnya itu. Nah, tadi sudah politik ya. Kemudian berikutnya apa tadi Bu fasenya? Habis ilmu pengetahuan, politik, kemudian militer ya dengan cara jihad. Lek gak gelem wis didakwai. Sebelum menyurati pastinya Rasulullah itu sudah mengirimkan utusan Bu untuk didakwai gitu ya, sudah mengirimkan utusan. Jadi fase militer yang dilakukan oleh Rasulullah itu ini Bu. Tahun 629 itu Rasulullah itu sudah menunjukkan 3 orang ini, Zaid bin Haritsah yang dulu pernah jadi anak angkatnya ya, Ja'far bin Abu Thalib, kemudian Abdullah bin Rawaha ini untuk perang ke Mu'tah. Mu'tah itu kayak bawahnya Palestina ibu-ibu. Karena kalau mau membebaskan Yerusalem, membebaskan Baitul Maqdis dari jajahannya Romawi, kan kudu ana dalane. Lah lek dalane iki masih dikuasai oleh negara lain kan nggak bisa. Ya, zaman dulu kan nggak ada rudal ya, wih gitu kan nggak ada. Mau nggak mau lewat darat kan ya Rasulullah. Jadi harus membebaskan dulu wilayah-wilayah luarnya Palestina. Nah, perang pertama itu perang Mu'tah. Ini pada 629. Ini Rasulullah nggak ikut memang, nggak ikut secara langsung. Hanya mengirimkan 3 orang panglimanya ini. Kemudian dilanjut 1 tahun kemudian Rasul ngirim lagi Bu 30.000 pasukan ke Tabuk. Tabuk itu di bawahnya. Loh kok ngomong? Nanti saya kasih petanya ya. Kenapa kok Mu'tah dulu? Ini kan Bu ya. Mu'tah kan di atas ini. Nggih. Di sini kan Palestina ya. Mu'tah di sini, Tabuk di sini. Kenapa kok gak dari Medina ini ke Tabuk dulu? Ternyata di sini lebih susah ibu-ibu. Maka supaya ini strategi ya. Jadi dari sini perang dulu di Mu'tah sini. Ketika di sini sudah aman, orang-orang Mu'tah ini sudah pro,
ya kan, pro sama Islam, tinggal perang Tabuk, gitu. Ini petanya ya, di sini Palestinanya di sini. Jadi untuk ke sini dia harus ini, Rasulullah itu harus membebaskan wilayah sini dulu. Kemudian 632 menjelang wafat ya. Wafatnya tahun berapa ibu-ibu? 6 Nabi Muhammad wafatnya. Menjelang wafat ini udah dikuasai orang muslim, ini juga sudah kan tinggal del ya kan ke sana ya. Nah, untuk menuju ke sana itu ternyata Rasulullah itu mengirim pasukan khusus. Dikirimlah Usama bin Zaid umurnya 17 tahun. Ini Usama bin Zaid ini Bu, anaknya ini Bu, anaknya Zaid bin Haritsah. Nah, sewaktu ini udah mau berangkat pasukannya ini, ternyata baginda Rasulullah itu meninggal. Terus sahabat yang lain bilang gini, penggantinya kan waktu itu siapa? Khalifah pertama Abu Bakar. Sahabat-sahabat bilang gini, kan Nabi Muhammad sudah meninggal ya. Kok dikirim Usama masih umurnya 17 tahun, dia kan anak bawang gitu ya. Ya masih bau kincur gitu loh. Tarian mundur maren gitu. Dia terlalu muda loh untuk menyerang Baitul Maqdis. Banyak yang nggak setuju. Kemudian madulen anggone Umar Bu. Kan nggak berani mereka itu ke Abu Bakar langsung. Madul nang Umar disit. Kemudian Umar menemui Abu Bakar. Ya Khalifah Abu Bakar, ini banyak yang tanya, ini kenapa kok Usama yang dikirim? Apa gara-gara dia itu anaknya Zaid? Zaid ini kan anak kakak Rasul. Apakah ini nepotisme? Bahasa sekarang gitu ya. Demi Allah ya, demi Rasulku, aku tidak akan pernah mencabut apapun keputusan Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngomong itu akan jadi kenyataan. Rasulullah itu sekalipun nggak pernah berbohong, nggak pernah salah. Gitu. Akhirnya tetap ini berangkat. Ya. Tapi kan setelah itu kan Rasulullah meninggal ya. Jadi Rasulullah itu nggak menangi itu nggak mengalami. Jadi kenapa sih Rasulullah itu menyuruh Usama bin Zaid yang masih umur 17 tahun? Beliau itu mau mengajarkan bahwa pembebasan Baitul Maqdis itu adalah warisan perjuangan yang itu harus diturunkan dari generasi ke generasi. Nggak bisa satu generasi. Ada pelajarannya di situ. Makanya sekarang kalau kita, suami kita, misalnya ya, generasi kita itu belum bisa membebaskan Baitul Maqdis, tularkan semangat ini Bu ke anak cucu kita. Barangkali anak cucu kita lah nanti yang membebaskan. Dan kita itu berjuang di fase ininya, fase ilmu pengetahuannya. Nggih. Lanjutkan meneruskan nggih, nggak berani dia mencabut keputusannya Nabi. Abu Bakar melanjutkan Bu. Kemudian selang 2 tahun kan meninggal ya Abu Bakar, digantikan oleh khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Nah, di tangan atau di bawah pimpinan Umar bin Khattab inilah ibu-ibu Baitul Maqdis itu bisa dibebaskan tanpa pertumpahan darah. Tanpa pertumpahan darah. Jadi ketika sudah dibebaskan sebelah-sebelahnya, kemudian dengan sukarela Sopranikus ya. Mana tadi? Ini. Sopronius ini kayak penjaga kunci gerbang kota Yerusalem waktu itu. Itu dengan rela mau menyerahkan kunci, syaratnya satu. Aku ngasihkannya harus ke Umar langsung. Umar yang posisi di Madinah langsung berangkat ke sana untuk menerima secara resmi kunci gerbang pintu Yerusalem. Dan ketika udah masuk ibu-ibu ke kotanya Yerusalem, langsung Sopronius ini menghormati kan ya, langsung mempersilakan Umar, silakan Umar kalau mau sholat, kan ada sholatnya ya, sujud itu ya, silakan sholat di gereja Makam Kudus ini, kan bersih, yang lainnya kan kotor gitu ya, ini gitu. Tapi apa jawaban Umar? Umar tidak mau, saya tidak mau sholat di dalam gereja. Nanti itu akan jadikan patokan orang-orang mencampur adukan ibadah. Nggak mau. Jadi Umar ini
membersihkan wilayah sekitarnya situ, kemudian dia sholat, dan disitulah nanti dibangun Masjid Kibli. Yang dulu pernah saya singgung ya, yang kubah warna abu-abu ya. Ada sohro yang warna emas, ada yang abu-abu, nah yaitu. Jadi Umar itu bersih-bersih di situ, kemudian di situ dibangun. Namanya dulu masjid itu ya nggak kayak sekarang ya, kayak pelepah pisang itu daki gawe apa, payonan tok gitu ya, namanya masjid. Kalau jenengan tahu masjidnya Nabi Muhammad pertama kan gitu ya. Pernah lihat ya, ya wes pelepahnya kurma itu, ya itulah masjidnya itu, bukan kubah-kubah cantik kayak sekarang. Di situ kan sudah ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, ada orang Muslim ya kan. Maka Umar ini beda sama Romawi tadi. Begitu dia nyerang, menang, kabeh kudu nyembah dewa gitu. Ketika pimpinannya agama Nasrani, bangun semuanya gereja gitu ya. Agama yang lain kemudian diskriminasi. Kalau Umar tidak, jadi Umar itu membuat perjanjian Umar atau Al-Uhda Umariyah. Di situ dijamin tuh keamanan jiwa, harta gereja, ya, salib-salib semuanya dijamin, nggak boleh ada yang dihancurkan. Itu loh mulianya Islam itu. Kalau perang itu tempat ibadah nggak boleh dihancurkan, pohon-pohon nggak boleh ditebang. Kemudian penduduk Ilya, ya, penduduk Baitul Maqdis yang tidak masuk Islam itu diwajibkan membayar jizyah. Nanti ini bisa tanya Ustazah Zuna ya, bab ekonomi ya. Jizyah itu adil Bu, ini bukan pungutan ya, bukan upeti. Kalau raja-raja dolim itu kan dulu kan cerita itu kan kalau masyarakatnya kasih ditarik upeti itu kan nggak pandang bulu ya. Kalau dalam misalnya itu Bu, jizyah itu hanya dibayarkan oleh laki-laki non muslim yang tinggal di situ dan disesuaikan dengan harta kekayaannya. Kalau dia itu non muslim laki-laki tapi nggak punya duit alias kere, dia malah dapat santunan. Perempuan non muslim kaya nggak bayar jizyah. Nggak. Hanya laki-laki dan itu besarannya disesuaikan sama hartanya. Gak dipukul rata kayak kita sekarang pajak. Sepeda motor pokoknya iki sakmene, gak peduli dia mau gak berpendapatan apa pendapatannya akhir angger apa ya dipukul rata sama. Gitu kan. Kalau sekarang ya kita pajaknya, kalau dulu tidak. Jadi jizyah itu didasarkan pada hartanya orang tersebut. Gitu. Orang muslim tidak bayar jizyah Bu, free. Meskipun bayar jizyah, orang-orang non-muslim itu tetap dapat pendidikan gratis, kesehatan gratis, gitu Bu. Enak ya Bu ya pakai sistem Islam ya Bu ya. Ya sama Islam gak usah bayar pajak Bu. Maksudnya itu orang Romawi yang penjajahnya ya Bu ya, itu dikeluarkan dari daerah Baitul Maqdis. Ada yang stay, ada yang stay ya tadi itu. Misalnya orang Romawi pasukannya, aku tetap mau di sini dong. Kayaknya Umar ini enak deh. Kayaknya aku Islam itu makmur deh. Dia pengen stay di situ boleh, tapi bayar jizyah. Gitu. Perjanjian ini disaksikan oleh Khalid bin Walid, Amr bin As, Abdurrahman bin Auf dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini adalah perjanjian pertama yang dijadikan patokan toleransi terbaik ya Bu ya, zaman itu. Jadikan percontohan. Makanya Bu ya, setelah dibebaskan Umar ibu-ibu, Baitul Maqdis itu tentram, aman, sejahtera, pembangunan terus dilangsungkan ya. Baitul Maqdis itu diperbaiki, bolak-balik, direnovasi sampai cantik. Kan juga pernah beberapa kali gempa ya. Pernah beberapa kali gempa masjid Baitul Maqdis itu, Masjid Al-Aqsa itu. Sampai kemudian tahun 1000-an Bu, kita lompat ke tahun 1000-an, tahun 1054 itu agama Kristen di dunia Barat itu terpecah jadi dua. Jadi ada Kristen Barat ya, Roman Katolik, kemudian ada Kristen Timur, Eastern Orthodox ya, Orthodox sama Katolik, terpecah jadi dua dulu Kristen itu Bu. Gampangannya adalah Kristen Barat sama Kristen Timur gitu ya, gampangannya gitu. Mereka itu lagi bertikai, sementara negara Muslim itu lagi jayanya, lagi di puncak-puncaknya, gitu. Akhirnya apa? Ini kan daerahnya Ortodok ya, Islam di sini ya, Islam ya Bu ya.
Islam di sini. Ini Yerusalem sampai ke Mekah di sini. Karena mereka itu lagi kecoan, lagi bertengkar, akhirnya banyak wilayahnya ortodok ini yang kemudian dibebaskan sama pasukan Muslim. Yang paling dekat kan ortodok ya, yang Kristen timur. Akhirnya banyak yang jadi wilayahnya kaum Muslimin, dibebaskan. Nah, akhirnya ini wilayah sini akhirnya jadi Muslim, Bu. Ini wilayah yang sangat penting bagi kerajaan Ottoman nanti, kerajaan yang di Turki. Jadi di sini orang-orang Seljuk Turki ya, Turki Seljuk di sini, orangnya tuh kuat-kuat, Bu, badannya gede gempal. Ketika pasukan Muslim semakin banyak, maka ini kan dia perbatasan ya sama Ortodok ya. Ini yang orang ini kan punyanya orang Kristen ya. Ini kan Muslim ya. Posisi mereka itu sangat diperhitungkan oleh musuh. Maka pernah ini Seljuk ya, Turki ini sama Romawi ini perang di sini. Sampai sini akhirnya kita kuasai. Di sini Istanbul ya, Bu, di sini. Ini Istanbul Turki. Belum punya kita. Karena kalah, ini kan kalah ya, Ortodok ya, dikuasai Muslim kan. Akhirnya dia minta bantuan kepada Kristen Barat. Kristen Timur tadi kan kalah, banyak dibebaskan wilayahnya sama pasukan Muslim. Akhirnya dia minta tolong kepada apa ya ngomong paus ya, pausnya Kristen Barat. Nah, minta tolong ke sini, ke Paus Urbanus namanya. Paus Urbanus, tolong dong aku ya, tolong dong wilayahku banyak digerogoti oleh pasukan Muslim nih. Ya, satukan lagi dong orang-orang Kristen ini. Akhirnya dengan semangat untuk menyatukan buat hoax terberat perang salib ya. Sampai di sini 2 enggak, sampai 7 ya perang salib ya. Saya nggak bakal bahas 7, 3 aja. Yang ini yang ketiga. Yang ketiga itu alhamdulillah ya. Itu apa namanya, Yerusalem sudah bebas ya. Terus akhirnya sampai 600 tahun, Bu. Baitul Maqdis itu berada dalam naungan pemerintahan Islam, sejahtera, rakyatnya toleransi terjaga, aman, nggak ada perang sama sekali. Itu selama khilafah yang menaungi, negara Islam yang menaungi. Sampai di sini waktunya masih ada? Masih ada? Tidak apa-apa. Nah, ini yang paling dekat sama kita, Bu. Kok moro-moro Israel bemenah itu ya, ceritanya itu diawali dari orang ini, Bu. Orang ini. Ada yang namanya Theodor Herzl. Jadi gini, setelah diusir tadi ya, yang dulu yang Romawi itu diusir ke Eropa, orang Yahudi itu ke Asia, ke Madinah, ke Rusia. Itu kan mereka orangnya itu memang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, itu punya sifat dasar suka ngerebut, ya kan, suka narkoba, gitu. Jadi mereka itu melakukan macam-macam perdagangan manusia, kemudian prostitusi, macam-macam, Bu, judi. Pokoknya meresahkan orang Yahudi di mana-mana, itu meresahkan. Sudah wataknya di mana-mana dia troublemaker, bikin masalah. Akhirnya Theodor Herzl ini yang dia itu orang Yahudi kebangsaan Austria itu punya unek-unek, punya ide. Ya opo yo, orang Yahudi seluruh dunia ini tak satukan. Yuk kita bersatu, yuk kita bikin negara. Akhirnya dia membuat buku yang namanya Judenstaat. Judenstaat itu adalah stat itu dari state ya, negara. Jude itu Yahudi, negara Yahudi. Buku ini waktu itu, Bu Ibu, dilarang untuk diterbitkan, dilarang untuk dibaca. Gimana nggak dilarang? Mereka di mana-mana bikin masalah. Bahkan ada gerakan antisemit ya. Dulu saya bilangnya antisemit, anti Yahudi. Di Rusia dimusuhi, di Eropa dimusuhi, di Italia dimusuhi, di mana-mana dimusuhi. Lah kok punya ide gendeng? Ini kan ide gila ya, bikin negara Yahudi. Banyak yang menentang, tetapi si Theodor Herzl ini nggak putus asa, Bu. Dia terus menyampaikan idenya, ceramah, dakwah kemana-mana. Yuk kita bikin negara Yahudi, dakwah terus, Bu. Dakwah terus sampai akhirnya dia itu punya sponsor. Sponsornya itu sudah saya bilang kemarin ya, Rothschild ya itu ya.
Rolls-Royce. Jadi bangsawan dari Inggris itu mensponsori dia. Terus tak danai. Ya kan? Tak danai. Sekarang kamu pergilah ke orang yang memiliki Baitul Maqdis. Siapa yang memiliki? Khilafah Islam kan? Waktu itu khalifahnya namanya Sultan Abdul Hamid II. Jadi Theodor Herzl itu mendatangi beliau, minta secuplik tanah untuk orang Yahudi. Dia gak ngomong mau mendirikan negara. Aku njaluk sebidang tanah aja loh, kasihan loh orang Yahudi di sana diusiri, di sini didiskriminasi, di sini dikasih antisemit, diusir-usir. Minta sebidang tanah. Dalam? Iya. Nah, di dalam bukunya tadi, Judenstadt tadi itu, dia bikin peta begini. Ada peta seperti ini, Bu. Jadi Israel, negara Israel yang dia cita-citakan itu dari Sungai Efrat sampai Sungai Nil. Berarti Mesir melok, Bu. Palestina kan segitu ya Palestina ya. Ya, berarti karena Theodor itu bahkan Yordania dan Yaman dan lain-lain ini masuk semua, Bu. Ini cita-cita mereka, Bu. Makanya sekarang orang-orang Mesir misalnya, orang Yordania, lek gak melok perang, ya, gak ngusir Israel, dia akan dicaplok juga. Karena ini peta yang ada di buku tadi. Planningnya. Lek gak belajar sejarah, gak ngerti. Orang-orang Suriah, Lebanon, harusnya itu ikut semuanya berjuang. Kenapa? Kok dia dicaplok? Ini dicita-citakan sama mereka. Nah, tadi kan Theodor menemui ini nih khalifahnya, mau nggak ngasih? Minta sejengkal tanah, mau nggak ngasih? Menolak tegas. Hei, ngomong-ngomong oleh Theodor, ya. Lek bahasa aku ngono, Bu. Tanah ini, Baitul Maqdis ini bukan tanahku. Ini tanahnya umat Muslim yang dulu perjuangannya itu pakai pertumpahan apa yang disirami dengan darah. Perjuangannya itu kan perang berapa generasi? Mulai zamannya Nabi Muhammad, Umar, Salahuddin, ya kan? Kok saiki awakmu njaluk sak jengkal, tuh? Enggak dikasih. Karena dia tahu. Kan pinter ya Sultan Hamid ini ya. Dia belajar kan dari bukunya itu. Dia kalau mau bikin kayak gini, gak bakal tak izinkan sejengkal pun Theodor ini. Ini pemimpin yang tegas dan cerdas, Bu, dan mau belajar. Lah saiki wis ngerti ono buku iki wilayahnya kayak gini kok ya awak dhewe sekarang terpecah-pecah gitu ya. Itu. Jadi ini wilayah yang mereka cita-citakan itu sampai Kairo itu untuk kalau misalnya kita nggak bantu ini Palestina merdeka itu ini semuanya kan diambil bersama mereka. Syria termasuk sini. Ini kan perbatasan Irak ini loh. Diambil semua sama Israel itu nanti. Uang Suriah yang dikit yang segini nih udah kena loh yang di sini nih. Di mana ya di sini nih? Udah kena sekarang. Bukan Palestina, punyanya Suriah itu udah kena dikit wilayahnya itu. Udah dikuasai Israel sekarang itu. Mau kayak gini. Nah, untuk mendirikan ini, cita-cita ini, yang namanya Theodor kan butuh duit, ya kan, butuh duit. Akhirnya dia ngerayu orang ini, ya, Lord Rothschild, atau namanya itu Lionel Walter Rothschild. Dia itu orang kaya, orang Yahudi yang di Inggris itu mendapatkan gelar bangsawan, ya, saking kayanya. Dia karena kaya, dia akhirnya mendanai Theodor tadi. Wis kayak duit kan, Bu. Budal meneh nanggone Abdul Hamid. Kali ini nggak cuma minta sebidang tanah, tetapi memberikan proposal. Iya, waktu itu Khilafah Utsmaniyah itu lagi banyak utang, Bu. Lagi banyak utang ini. Kamu akan aku beli 150 juta pound sterling uang. Aku akan membayar hutang khilafah 33 juta pound sterling. Terus dikasih kapal induk, diberi pinjaman 3 juta pound sterling. Kemudian didirikan Universitas Utsmaniyah di Palestina. Apa gak menggiurkan ini? Tetap gak mau, Bu.
Abdul Hamid bilang gini dia, aku tidak akan melepaskan walaupun sejengkal tanah ini, karena ia bukan milikku. Tanah itu adalah hak umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi kepentingan Palestina. Umat Islam telah menyiraminya dengan darah mereka. Hei orang Yahudi, silakan simpan harta-harta kalian itu. Jika suatu saat nanti khilafah Turki ini runtuh, boleh kok kamu ambil gratis. Itu apa ya, menunjukkan jumawahnya ya, menunjukkan posisi, apa ya, bergandeng posisi apa namanya. Iya, koi bawaannya ya. Saking itunya ya, menjaganya. Gak usah nang bayar-bayar, kok lek gak ano, khilafah gak ano, wis cukup-cukup wis. Dia nggak menyangka kalau beberapa tahun setelah ini itu khilafah akan runtuh. Nggak menyangka Sultan Hamid itu, nggak membayangkan, nggak ada khilafah, nggak membayangkan itu. Nah dia ngomong kayak gitu. Namun selama aku masih hidup, aku lebih rela menusukkan pedang ke tubuhku daripada melihat tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari khilafah Islamiyah. Sampai segitunya. Bahkan ketika saat itu, ini tahun berapa ya ini ya? Ini kan kita lagi dijajah ya Bu ya sama Belanda ya. Itu khilafah Turki itu ngirimkan pasukan kapal ke Aceh, bantuin kita waktu itu. Karena kita memang sudah masuk kan, Islam sudah masuk ya. Sultan-sultan kan banyak yang udah baiat waktu itu sebenarnya. Sama khilafah Utsmani. Itu ngirimkan Bu pasukan untuk bantu kita tuh merdeka Bu. Yang Jawa jadi bantuin, apalagi Palestina dijaga sama khalifah. Sepertiga dunia itu ini semuanya ini 2/3 ya, 2/3 itu semuanya Islam Bu, termasuk Indonesia itu udah masuk waktu itu. India sebagian besar ya, Kazakhstan pokoknya tan ya, ini kan Rusia pecahnya. Rusia ini sudah banyak yang kena juga ini. Jepang nggak ikut Bu, Jepang. Sampai sini, ini semuanya dikuasai oleh Islam. Dalam setiap aktivitas kita, ya Bu Desi nggih. Dalam setiap aktivitas manusia itu kita itu ada di 2 wilayah, Bu. Ada wilayah itu yang mampu kita kontrol, kita kuasai. Ada wilayah yang kita itu nggak bisa menguasai. Misalnya saya jualan gamis. Ini iklan terselubung ya. Misal saya jualan gamis, saya udah live sehari 3 kali. Itu saya bisa kontrol. Misalnya pegawai saya, Mbak live-nya harus 3 kali. Mbak bikin diskon, Mbak bikin sale, bikin ini segala macam. Itu ada di wilayah saya. Saya bisa jewer pegawai kalau nggak live. Ya, saya bisa marahin dia kalau dia tidur nggak jaga toko misalnya. Itu di wilayah saya. Tetapi masalah nanti ada orang yang datang, ada orang yang check out di Shopee misalnya, ya itu sudah bukan di wilayah kita, itu sudah ada di wilayahnya Gusti Allah. Bahkan ketika kita jadi pegawai sekalipun, jangan pernah kita ngomong rezekiku tuh bulan ini 3,5 juta misalnya gitu ya. Kan ada yang ngomong gitu ya, kira-kira sebulan ini kamu bisa dapat berapa? 3,5 juta. Kok bisa? Ya gaji saya segitu. Salah itu. Satu, karena dia nggak paham rezeki itu apa, ya kan? Terus dia nggak tahu ada rezeki loh yang tiba-tiba datang. Mbak Nur tiba-tiba diberi hadiah emas misalnya, pada gaji suaminya misalnya 20 juta. Ternyata diberi emas 1 kilo misalnya, ada yang ngasih hadiah. Mbak Katrin moro-moro menang lotre, menang lotre gak boleh ya lotre, nggak dapat undian ya, habis belanja di Hartono dapat hadiah, tiba-tiba dapat brio misalnya gitu. Itu kan rezeki Bu. Kita nggak boleh mematok rezeki kita hanya 3,5 juta atau hanya 20 juta. Ya karena itu di luar kuasa kita. Nah, sama halnya dengan kita dakwah. Saya nyampaikan di sini. Kalau saya itu fokusnya ya apa ya emak-emak ini biar semuanya itu paham. Ya apa ya biar mereka itu bisa menyampaikan dengan baik kepada anak cucunya. Kalau saya fokusnya ke situ Bu, marketnya saya gitu, stres saya. Putus asa. Saya Ustazah Zuna pasti putus asa. Ustazah Lila apalagi ngajar tasin, ya Allah.
Rong tahun kelas ya Allah, ngono ngelus dada gini ya. Jadi ketika saya mau menyampaikan tentang Baitul Maqdis supaya jenengan itu ngerti petanya, ngerti teori hasil kuangnya kayak gini loh. Suka Hamid kayak begini loh. Saya berjuang semaksimal yang saya bisa. Oh, saya mampunya di slide, ya kan? Mungkin saya sama Ustazah Zuna itu kan pinter di hafalan hadisnya, ya kan? Ayat-ayat hafalnya kan bagus ya beliau ya. Nas-nasnya itu beliau kuat. Sedangkan saya kan nggak kuat. Saya kuatnya di mana, di media. Ya saya kuatin di sini. Itu ikhtiar saya. Nanti perkara jenengan itu nanti bisa paham, bisa menyampaikan lagi atau tidak, itu di luar kuasa saya. Ya saya doakan ya sama Allah, ya Allah semoga peserta yang ada hari ini tuh bisa memahami lisan saya yang mungkin masih belepotan. Ya Allah karuniai saya dengan lisan yang lancar ngomongnya. Gitu Bu. Kita hanya bisa doakan. Caranya gimana? Teknisnya, ya ini sudah sampai lakukan, sama sudah hadir di sini. Ya, kalau misalnya sampai ada rezeki, sampai berikan anaknya buku. Yang untuk anak-anak ada versi anak-anak, yang untuk dewasa ada yang ini. Itu saya beli buku ini tuh beberapa, ada yang saya taruh di pondok ini gitu. Sampai ada yang ledeh-ledeh, sobek-sobek, karena anak-anak baca ini tuh enjoy karena banyak gambar-gambarnya. Itu salah satu bentuk saya berusaha nggak hanya ke anak kandung saya, tetapi ke generasi yang lainnya. Nanti ini kita kan rekaman, ya, itu juga saya share di YouTube. Saya hanya ingin seperti semut ya, yang menyirami apinya Nabi Ibrahim. Setetes juga bakal padam apinya. Sama, saya di sini ngomong itu nggak bisa moro-moro membebaskan, pasti nanda. Saya tahu itu kemampuan saya seberapa, tetapi ya ini yang saya mampu, maksimalnya saya segini, udah ini yang saya lakukan. Saya nggak ngurusin sampai paham apa tidak, itu sudah wilayahnya Allah. Gitu Bu. Tetap sampaikan ke anaknya, diajak untuk baca bareng. Kalau ada info terbaru di share. Kalau punya Instagram kan banyak itu ya. Itu ada di pertemuan berikutnya, ada akun-akun yang saya rekomendasikan untuk diikuti, misalnya Gaza Update Indonesia, misalnya kayak gitu. Itu bagus info-info terbarunya tentang Palestina. Itu kita share Bu. Ya, diluaskan lagi nanti bukan anak saya tetapi generasi mendatang. Gitu ya. Itu dulu. Ada lagi yang mau tanya? Saya serahkan lagi ke Miss Catherine ya.